Baik, izin memulai acara pada pagi hari ini, tapi sebelum itu mohon izin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk menggunakan virtual background yang tersedia di tautan kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala KPPN Surabaya II, Bapak Marno, yang kami hormati para narasumber kegiatan pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra KPPN Surabaya II, serta seluruh peserta sosialisasi perpajakan dan strategi organisasi KPPN Surabaya II yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan hari ini, yaitu Surabaya 2 Klasik, Sosialisasi Perpajakan dan Strategi Organisasi kepada Satker Mitra Kerja KPPN Surabaya 2. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk tegak. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ingatkan kepada seluruh peserta acara untuk mengisi presensi dan kuesioner pada link yang telah tersedia di kolom chat. Sebelum kita melanjutkan acara, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu dengan menggunakan pose handal, yaitu tangan kanan mengepal dan ditaruh di dada sebelah kiri. Sudah belum?
Mohon berkenan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kamera. Baik, izin saya pimpin untuk pengambilan foto per layar untuk layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Lanjut untuk layar ketiga. 1, 2, 3. Sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu. Memasuki acara selanjutnya, mari kita simak sambutan Kepala KPPN Surabaya II yang sekaligus pembuka acara pada hari ini, serta memberikan paparan mengenai sosialisasi strategi organisasi. Kepada Bapak Marno, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya. Yang kami hormati narasumber dari KPP Pratama Tegalsari, Bapak Stefano Ilmu Radianto. Beliau adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Tegalsari, Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, seluruh pejabat perbendaharaan, lingkup KPPN Surabaya II, dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam kegiatan sosialisasi perpajakan dan strategi organisasi KPPN Surabaya II. Dan terkhusus kepada Pak Stefano yang sudah menyempatkan diri untuk nanti memberikan pencerahan kepada kita Bapak Ibu terkait persiapan pengisian SPT tahun 2025 yang tahun ini menggunakan awal tahun menggunakan Vortex ya. Bapak Ibu semuanya, mohon izin mengganggu waktu Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan menyelesaikan akhir tahun 2025. Namun karena akhir tahun ini bersamaan dengan penerapan aplikasi Kortek gitu ya, dan sekaligus dalam rangka ini Bapak Ibu ya, sebagai penguatan kegiatan Kemenku 1, maka pada kesempatan pagi hari ini kami mengundang Pak Stefano dari KPP Pratama Tegalsari untuk memberikan pencerahan kepada kita Bapak Ibu ya, terkait dengan persiapan pengisian SPT tahun 2025 yang nanti akan kita laksanakan di awal tahun, dan mungkin nanti akan disampaikan mungkin pembuatan akun termasuk otorisasi dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti simak, walaupun mungkin saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerima materi ini mungkin di dalam berbagai kesempatan Bapak Ibu semuanya, terus Bapak Ibu semuanya, terus mohon bahwa di dalam Bapak Ibu ya, persiapan pelaksanaan SPT ini memang butuh peran kita semuanya untuk mensukseskan perpajakan ini, dan khususnya yang terkait dengan peningkatan pemahaman Kortek bagi instansi pemerintah. Apalagi kemarin Pak Menteri Keuangan sudah berupaya semaksimal mungkin
untuk terus menyempurnakan ya, aplikasi Cortex sehingga lebih stabil, lebih mudah digunakan dan sebagainya, dan sudah berupaya keras nggih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang kemarin dihadapi oleh yang dihadapi. Izin Bapak Ibu, nggih. Kita lanjutkan. Sudah masuk ya Mbak suaranya? Sudah masuk Bapak. Sudah nggih. Oh, nggih. Terus saja Mbak slide-nya. Bapak Ibu mungkin menginformasikan sedikit terkait dengan peningkatan pemahaman seluruh stakeholder perpajakan nggih, terkait dengan Cortex. Monggo slide-nya. Eh, dari Pusdiklat Pajak Bapak Ibu ya, bekerja sama dengan penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas DJP ini telah menyusun program e-learning Bapak Ibu ya, yang bersifat open access. Berarti open access ini bisa diikuti oleh semua masyarakat Bapak Ibu ya, yang nanti tinggal akses saja di KLC ini. Jadi program ini Bapak Ibu ya, program open access ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, familiarisasi dan keterampilan atas aplikasi Cortex kepada pegawai instansi pemerintah di lingkungan KL, SKPD, dan instansi lain sehingga bisa secara baik nanti menjalankan sistem baru tersebut ya. Program ini dapat diakses pada KLC, pastinya Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan KLC, dan juga nanti bagi Bapak Ibu yang telah selesai mengikuti e-learning tersebut akan diberikan sertifikasi pelatihan gitu ya. Dan untuk program-program open access di Pusdiklat Pajak nih, yang secara keseluruhan gitu ya, bisa diakses di alamat ini Mbak Ibu ya, yang secara keseluruhan. Terus Mbak, untuk yang e-learning tersebut Mbak Ibu ya, ini ada 2 e-learning yang ditawarkan kepada Bapak Ibu yang bersifat open access. Itu yang pertama adalah e-learning modul Cortex registrasi dan manajemen akses bagi instansi pemerintah, itu durasinya 6 JP. Nanti Bapak Ibu bisa akses di tautan itu gitu ya, atau nanti mungkin di KLC bisa aja Bapak Ibu set e-learning modul Cortex itu ya, yang itu. Kemudian yang kedua adalah e-learning modul Cortex prosedur pembayaran pajak, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 2126 bagi instansi pemerintah. Ini durasinya 7 JP gitu ya, tautannya seperti yang ada di layar nih. Tapi kalau nanti kesulitan di tautannya langsung aja masuk ke LC, nanti Bapak Ibu tinggal ketik aja itu ya nama e-learningnya, insya Allah nanti akan keluar. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti untuk memberikan pemahaman yang lebih baik Bapak Ibu ya terkait dengan sistem baru pada Cortex. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin saya nambahkan sedikit terkait dengan strategi organisasi. Ini juga hal yang harus kami sampaikan kepada seluruh stakeholder, bahwa dalam rangka membangun atau menuju tujuan organisasi, kami juga melakukan berbagai strategi, Bapak Ibu ya. Adapun strategi yang kami coba susun, yang pertama adalah terkait peningkatan edukasi kepada mitra kerja gitu ya.
Ini dalam rangka untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman, ya, berbagai program edukasi telah kami lakukan, ya. Ada program apa, konsultasi ke CSO, kelas klasik gitu ya. Kemudian ada FAQE yang setiap rutin kita laksanakan setiap bulan, termasuk sosialisasi fintech, termasuk pada kesempatan pagi hari ini, Pak Ibu ya, untuk peningkatan edukasi kepada seluruh satuan kerja, yaitu terkait dengan pemahaman mengenai sistem baru perpajakan. Kemudian juga yang kedua, mewujudkan inovasi layanan, gitu ya. Berbagai inovasi sudah kami coba buat, Pak Ibu ya, untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada Bapak Ibu, misalnya Cangkru Anjo, Supandan, dan lain sebagainya ya. Termasuk kelas klasik seperti hari ini juga bagian dari inovasi kami untuk memberikan layanan lebih baik kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas layanan KPPN gitu ya. Ya, kami terus berbenah Pak Ibu ya, agar layanan kami kepada Bapak Ibu semakin baik dan bisa memberikan rasa kepuasan dan pastinya juga bisa konsisten nih dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu semuanya. Gagal tak CMS ulang ya. Iya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami untuk sedikit membuka pada kesempatan kegiatan pagi hari ini, karena yang utama Pak Stefano sudah hadir di KPPN ya, untuk memberikan berbagai hal terkait sistem baru perpajakan ini. Sehat selalu Bapak Ibu, sukses selalu, tetap semangat untuk mengawal tahun 2025 agar bisa kita selesaikan dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan nanti kita bisa memulai tahun 2026 ya, dengan semangat baru, semangat untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang semakin baik, dengan satu tekad agar APBN ini setiap rupiahnya nih, bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ya untuk kita bangsa Indonesia. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Warno atas sambutan yang diberikan. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta acara untuk mengisi presensi dan kuesioner pada link yang telah tersedia di kolom chat. Memasuki materi yang selanjutnya, kita ikuti bersama sosialisasi perpajakan, aktivasi akun Cortex DJP, registrasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik, dan pengisian SPT tahunan PPH melalui Cortex DJP yang akan disampaikan oleh penyuluh pajak KPP Pratama Tegal Sari. Kepada Bapak Stefano Elmuradianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya, Mbak? Oke. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Surabaya II, yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi di pagi ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Bapak Ibu, hari ini masih semangat semua, nggih? Oke, sebelum saya mulai sosialisasi atau tata cara pelaporan, saya sudah share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung ikutan praktek atau cuma mau mengikuti di meeting ini juga bisa. Jadi sudah saya share itu untuk materi pelaporan dari kami di DJP, tidak memberikan semacam PDF atau soft copy, tapi langsung dikasih link Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses, itu sudah saya share dalam bentuk video ada,
dalam bentuk materi dan infografis ada, dalam bentuk simulasi langsung Bapak Ibu praktek juga sudah disediakan. Nah, saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Dari Kementerian Pan-RB menerbitkan surat edaran Bapak Ibu. Surat edaran tentang apa? Tentang aktivasi akun Kortek. Jadi dari pihak Kementerian Pan-RB menghimbau untuk seluruh ASN agar segera mengaktifkan akun itu sebelum tahun 2025 ini berakhir seperti itu. Nah, cara pengaktifannya bagaimana? Mungkin saya bisa langsung share. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Bapak Ibu bisa menunggu sebentar, nggih.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Apakah share screen saya sudah masuk ya? Sudah ya Pak? Oke. Oke. Eh, Pertama-tama ini saya akan simulasikan untuk bagaimana cara mengaktifkan akun Cortex. Tentunya Bapak Ibu pasti sebelumnya sudah punya akun DJP online bukan? Yang NPWP-nya masih belum NIK ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke Google atau ketik ke cortex. Maaf Pak, suaranya hilang lagi Pak. Halo Pak, sudah terdengar suara saya? Saya ulangi Ya, lagi ini Pak. baru masuk lagi Pak, baru Ya, dengar lagi Pak. siap Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu apabila sebelumnya punya akun DJP online, Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun Cortex, silakan ketik di Google Cortex atau langsung ke cortexdjp.pajak.go.id. Nanti halaman depannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tinggal klik lanjutkan, nanti muncul halaman muka Cortex seperti ini. Bapak Ibu tinggal ketik lupa kata sandi. Nah, karena apa? Bapak Ibu sudah aktif akun yang sebelumnya. Tinggal mengubah sandi untuk kayak di gini. Cortex seperti ini. Jadi tinggal masukkan nick saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk di 2025 sesuai dengan Undang-Undang HPP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang digunakan untuk identitas perpajakan nanti kedepannya akan semuanya menggunakan NIK. Jadi kenapa Cortex ini dibuat? Karena untuk menindaklanjuti dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya Undang-Undang HPP. Makanya kenapa NPWP yang lama digantikan dengan NPWP 16 digit dalam hal ini NIK Bapak Ibu. Jadi data yang diambil itu adalah data dari Dukcapil atau data kependudukan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal input nick-nya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih untuk link penggantian passwordnya tersebut melalui email atau melalui nomor telepon. Nah, kalau Bapak Ibu pilih nomor telepon, pastikan ada pulsa Bapak Ibu ya. Soalnya zaman sekarang itu SMS itu jarang, makanya kenapa pulsa. Biasanya itu teman-teman pasti kalau paket internet itu pasti ada. Tapi kalau pulsa belum tentu ada karena sudah nggak pakai SMS, pakainya WhatsApp seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan link aktivasi atau lupa password di Cortex, penggantian password, Bapak Ibu tinggal ketikkan nomor teleponnya. Contohnya ini nomor telepon saya, ada kisi-kisinya seperti itu Bapak Ibu. Tinggal diketik ulang sesuai dengan nomornya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan email. Bapak Ibu tinggal pilih surat elektronik. Nah, ini tinggal ketik saja ulang. Kebetulan di akun Cortex atau akun DJP saya pakai email Google, bukan email kantor. Jadi saya ketik email kantor. Setelah itu masukkan CAPTCHA atau semacam token gitu Bapak. Ya, di sebelahnya tinggal disalin saja. 627503. Seperti ini. Terus Bapak Ibu lanjutkan untuk centang di pernyataan. Setelah itu Bapak Ibu klik kirim. Sambil menunggu
loading. Nah, berarti kalau ada tulisan seperti itu, email yang dimasukkan salah. Seperti itu. Pak. 648 684 684 kirim. Nah, kalau di tampilan layar seperti ini, berarti link untuk ngeriset password buat aplikasi Cortex Bapak Ibu sudah masuk ke email. Nanti Bapak Ibu tunggu sekitar setengah menitan lah. Biasanya nggak langsung, Bapak Ibu refresh, nanti akan muncul link. Nah, setelah muncul link, nanti Bapak Ibu input password baru. Nah, untuk passwordnya itu terdiri dari eh, 8 digit minimal Bapak Ibu ya. 8 digit minimal. Terus ada angka, ada huruf besar kecil. Ini saya contohin Bapak Ibu ya. Seperti ini. Passwordnya nanti waktu input, contohnya seperti ini. Nah, ini ada simbol. Bapak Ibu bisa gunakan tanda pagar, at atau persen atau bintang, terus harus ada angka. Jadi komposisinya seperti ini bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa eh, menggunakan angkanya di depan atau huruf besarnya di belakang seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu sudah membuat password, akan dikembalikan lagi ke halaman depan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal coba login. Saya pakai akun saya. Empat. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah bisa mengakses di Cortex. Di sini ada beberapa menu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di portal saya. Terus profil saya. Bapak Ibu bisa ngecek identitas Bapak Ibu. Nanti tampilannya seperti ini. Informasi umum. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang beda dengan sebelumnya. Untuk di Cortex, data unit keluarga ini otomatis akan masuk Bapak Ibu. Masuk ke akun Cortex sesuai dengan data Dukcapil atau data KK Bapak Ibu yang paling baru seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah login bisa langsung ngecek apakah data keluarganya sudah masuk atau belum. Nah, seumpama belum masuk, ada dua mekanisme. Bapak Ibu bisa input manual, menambahkan data keluarga. Caranya bagaimana? Sudah saya share di kolom chat tadi Bapak Ibu ya. Ada beberapa link, nanti Bapak Ibu bisa klik. Semuanya tentang Cortex ada di situ. Tata caranya ada semua. Ada video, ada tutorial secara infografis seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan memutakhirkan data kependudukan. Jadi apabila Bapak Ibu yang KK-nya hari ini masih belum KK terbarcode atau yang paling baru yang ada barcode-nya, mohon untuk segera diterbitkan atau diganti menjadi KK yang berbarcode agar apa? Agar datanya semua sinkron seperti itu Bapak Ibu. Cara sinkronnya gimana? Bapak Ibu masuk ke informasi umum, klik edit, nanti Bapak Ibu klik informasi umum, langsung validasi data ke Dukcapil. Nah, kalau ini kayak gini, berarti ada yang harus diisi. Contohnya, eh, ini tahun kelahiran sama nama ibu kandung. Tinggal Bapak Ibu isi aja di sini. Contohnya begini. Nah, yang belum apa? Oh, yang belum adalah
data kelahiran. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti otomatis akan sinkron sendiri Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir karena basis datanya adalah dari Dukcapil, nanti semuanya data unit keluarga bisa langsung masuk seperti itu. Nah, ini ada yang harus saya sampaikan juga. Nah, apalagi Bapak Ibu semuanya kan ASN atau PNS Bapak Ibu ya. Ada perbedaan perbedaan perlakuan mengenai suami istri atau Bapak Ibu yang dua-duanya suami istri itu NPWP-nya aktif Bapak Ibu. Jadi kalau yang di sebelumnya, di sistem sebelumnya, karena masih menggunakan data internal kami, bukan dari data kependudukan, itu masih bisa Bapak Ibu masing-masing lapor dengan pilihan kepala keluarga. Nah, kalau di Kortek ini, ketika Bapak Ibu yang statusnya suami istri, NPWP-nya dua-dua aktif, maka mau nggak mau, Bapak Ibu dianggap sebagai laporan yang menggunakan memilih terpisah atau pisah harta. Nanti saya jelaskan pada saat praktek. Jadi, alangkah baiknya, karena kewajiban pelaporan pajak atau NPWP yang aktif itu di pihak suami, sebaiknya untuk istri, terutama untuk ibu-ibu nih, silahkan NPWP-nya dinonaktifkan. Karena apa? Nanti pasti pada saat Bapak Ibu lapor, statusnya menjadi kurang bayar atau Bapak Ibu harus setor lagi seperti itu. Karena sama sistem dianggap penghasilan Bapak Ibu nanti itu digabung karena dalam satu KK seperti itu. Jadi alangkah baiknya agar di pihak Ibu nanti SPT-nya tidak kurang bayar, mohon untuk dinonaktifkan. Jadi nanti kewajiban lapor ada di pihak suami saja. Nah, terus biasanya ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Ketika saya kemarin beberapa kali keliling ke beberapa satker, bagaimana kalau yang menanggung untuk tanggungan anak itu istri? Itu diperbolehkan. Tapi Bapak Ibu harus mengupdate KK dulu. Di PMK 168 tahun 2023 itu mohon maaf, ya 2023, PMK 168 2023 tentang PPh pasal 21 disebutkan bahwa apabila istri sebagai kepala keluarga, maka sekurang-kurangnya harus mendapatkan persetujuan dari kecamatan seperti itu. Maka dalam hal ini implementasi di Kortek, maka Bapak Ibu apabila istri sebagai kepala keluarga, kan beberapa di kasus di PNS rata-rata ada beberapa sebagian istri yang jadi kepala keluarga atau menanggung. Jadi untuk suaminya TK0, di pihak istri K1 atau K2. Itu bisa dimungkinkan Bapak Ibu. Dengan syarat Bapak Ibu harus merubah KK-nya dulu agar istri bisa masuk sebagai kepala keluarga seperti itu. Itu diatur di PMK 168 Bapak Ibu ya, tentang PPh pasal 21. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang istilahnya normal dalam hal ini untuk pihak penanggungnya adalah kepala keluarganya ada suami, tidak perlu. Hanya yang di pihak istri saja, apabila hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja atau dari kantor saja, atau biasa hanya dapat lembar A1 atau A2, maka sebaiknya dinonaktifkan agar pada saat lapor SPT nanti tidak kurang bayar statusnya. Seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah akun sudah aktif, ada hal lagi yang harus dilakukan Bapak Ibu, yaitu membuat tanda tangan digital atau sertifikat elektronik. Di mana tempatnya? Bapak Ibu bisa klik di portal saya. Habis itu Bapak Ibu bisa di permintaan
kode otorisasi sertifikat elektronik. Tinggal diklik saja. Nah, nanti untuk pilihannya ini pakai kode otorisasi DJP. Nanti kedepannya akan berkembang Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu sudah punya tanda tangan digital melalui tempat lain, contohnya BSSN atau Peruri, nanti akan dimunculkan di sini. Bapak Ibu bisa memakai tanda tangan digitalnya pakai aplikasi pihak ketiga atau yang disediakan oleh kami yaitu di kode otorisasi DJP. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan seperti ini, terus diisi. Saran saya ini disamakan saja passwordnya dengan akun Cortex yang dibuat di awal tadi. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu masukkan lagi di bawah, centang, kemudian simpan. Setelah itu akan mendapatkan tanda terima Bapak Ibu. Nah, terus kalau semua Bapak Ibu, kayaknya saya sudah pernah bikin deh, tapi saya lupa. Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Masuk ke portal saya, terus ke profil saya, menunya banyak Bapak Ibu ya. Nanti butuh kebiasaan aja sih. Nanti Bapak Ibu klik di nomor identifikasi eksternal. Di sini ada sertifikat digital. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti Bapak Ibu sudah menerbitkan sertifikat digital. Nah, gunanya apa sertifikat digital? Gunanya ketika Bapak Ibu nanti lapor SPT tahunan dan menandatangani SPT tersebut tidak menggunakan tanda tangan manual, tapi menggunakan tanda tangan elektronik yaitu sertifikat digital yang dibuat ini seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah aktif dan menggunakan Cortex, akunnya aktif, terus sertifikat digitalnya aktif, selanjutnya masuk ke pembuatan SPT tahunan. Caranya seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa mengakses simulator Cortex. Ini sudah saya share di kolom chat. Nanti passwordnya juga sudah disediakan. Jadi saya ulangi aja dari awal, biar bisa dipahami. Oh, saya logout dulu. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan spt strip-simulasi.pajak.go.id. Nanti halamannya sama seperti halaman Cortex, tapi ini dibuat tujuannya hanya untuk edukasi dan untuk simulasi atau latihan. Caranya lapor SPT di Cortex seperti apa? Tinggal klik lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kata sandinya Mohon apa? Ganggu sebentar. Oke, ya Pak. Saya Untuk tunggu, Pak. proses pembuatan sertifikat ID-nya tadi gimana Pak ya? Sertifikat ID. Oke. Saya ulangi lagi ya, Pak. Jadi Iya Pak. setelah Bapak bisa login atau masuk ke Cortex, Bapak tinggal klik portal saya. Terus ada tulisan permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik seperti ini, Pak. Sampai sini Bapak tinggal klik. Nanti menunya seperti ini. Bapak scroll aja ke bawah. Di bagian rincian sertifikat, Bapak pilih kode otorisasi DJP. Setelah itu masukkan. Nih saya praktekkan lagi aja. Ini enggak apa-apa saya ganti. Cortex seumpama gini Pak ya. 2025. Jadi sama seperti pembuatan password akun, minimal 8 digit, harus ada huruf besar, harus ada simbol. Saya biasa pakai pagar biar gampang. Sama harus ada angka, Pak. Nanti ditulis kembali di bawah, tinggal dicentang saja. Setelah dicentang, Bapak klik simpan. Setelah klik simpan, nanti Bapak akan mendapatkan seperti ini.
ada tanda terima. Nah, ini juga masuk, Pak. Masuk di mana? Masuk di dokumen Bapak. Letaknya di mana? Ada di portal saya, dokumen saya. Kalau nggak ada isinya, Bapak tinggal klik refresh di sebelah sini. Akan keluar semua. Termasuk juga bukti potong dari kantor Bapak. Ada semua di sini. Nanti Bapak kalau mau ngecek, tinggal download saja. Downloadnya di bagian mana? Di bagian paling kanan, Bapak. Ini ada klik unduh. Seperti itu. Selain masuk di sini, juga akan masuk ke email Bapak. Jadi ada 2 tempat untuk istilahnya sebagai backup datanya. Selain di akun Kortek juga masuk ke email Bapak. Seperti itu, Pak. Sudah bisa saya lanjutkan ke pelaporan SPT ya, Pak? Oke. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau untuk pelaporan SPT, untuk yang di akun Kortek, ini masih belum terbuka, Pak. Karena apa? Karena tahun 2025-nya belum habis. Jadi disediakan namanya simulator buat latihan, alamatnya juga sudah saya share di kolom chat. Nah, setelah Bapak masuk nanti akan ditunjukkan caranya login seperti apa. Menggunakan nick Bapak, terus ini tinggal di-copy saja. Ini passwordnya. Pak, saya copy, Pak. Seperti ini. Bapak klik OK, Bapak masukkan nick Bapak. Nah, Bapak bisa lihat, oh sudah mantap, sudah benar. Nah, kalau Bapak suka pakai bahasa Inggris, pilihannya ini. Kalau Bapak pakai bahasa Indonesia, pakai yang ini, Pak ya. Seperti itu, tinggal klik login. Setelah masuk, tampilannya sama, Pak, seperti di akun Kortek Bapak Ibu sekalian. Ini juga semuanya ada semacam petunjuk. Nah, ini Bapak bisa mengklik role-nya Bapak sebagai apa. Kalau Bapak untuk laporan orang pribadi, Bapak nggak usah salin atau nggak usah pilih yang lain. Tapi kalau Bapak pengen juga mau melihat laporan SPT PPH Badan Usaha, Bapak bisa pilih badan ini. Nah, karena hari ini adalah orang pribadi karyawan, maka saya pilih yang nama saya langsung. Seperti itu. Nah, setelah masuk menu ini, yang keluar berbeda dengan yang di Kortek, Pak. Karena memang ini kan cuma simulasi aja, menu yang lain tidak dikeluarkan. Jadi Bapak klik yang surat pemberitahuan. Oke. Ini Bapak baca-baca saja. Karena kemarin saya sudah sosialisasi di tempat lain, jadi sudah ada isinya Pak nick saya. Nah, kalau di tempat Bapak kan masih kosong, Bapak bisa refresh. Kalau belum ada yang keluar, berarti Bapak klik buat konsep SPT. Bapak Ibu bisa klik buat konsep. Nanti tampilannya seperti ini, Pak. Bapak klik PPH orang pribadi, Bapak Ibu klik PPH orang pribadi. Nanti dilanjutkan sama milih tahun. Nah, Bapak pilih yang SPT tahunan, Bapak Ibu ya. SPT tahunan, terus periode tahun pajaknya 2025. Nanti di next saja. Pilihannya kalau Bapak belum ada isinya adalah normal. Karena saya sudah beberapa kali, maka saya pilih pembetulan. Tapi kalau Bapak Ibu pilihannya normal. Terus create tax return. Di sini ada tulisan SPT normal pernah dibuat karena memang sebelumnya saya pernah buat untuk simulasi di Satker yang lain. Maka balik lagi di menu yang di sebelah kiri, Pak. Kalau masih alamannya belum pindah, klik konsep SPT. Nanti tampilannya seperti ini. Bapak bisa klik yang gambar pensil. Yang di paling ujung ini, yang ujung kiri ini untuk apa? Untuk mengisi. Seperti itu. Tinggal klik aja, edit. Deh. SPT-nya tampilannya berbeda dengan yang Bapak Ibu biasa isi di tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan sistem lama. Jadi defaultnya di sini ada 2, induk dan lampiran 1. Untuk tahun pajak, periode pembukuan, terus status SPT, yang ini default Pak, nggak bisa diganti Bapak Ibu. Tinggal pilih pencatatan. Dari atas ya isinya Bapak Ibu ya.
Jadi bedanya apa antara SPT Kortek dengan sebelumnya? Kalau di Kortek ini ngisi SPT-nya di bagian depan dulu Bapak Ibu. Kalau sebelumnya ngisinya di lampiran dulu, setelah itu ke induk. Kalau yang di Kortek ini dari depan dulu, baru nanti induknya akan muncul ketika pilihan yang Bapak Ibu pilih di ya atau tidak ini. Seperti itu. Selanjutnya langsung pilih sumber penghasilan. Karena Bapak Ibu semua pekerjaan pilihnya adalah pekerjaan Bapak Ibu. Nah, nanti diikuti aja. Silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi di Kortek ini Bapak hanya ngisi pertanyaan-pertanyaan aja, dicentang-centang atau diklik, nanti akan muncul mana yang harus diisi. Seperti itu. Nah ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, suami istri, NPWP-nya statusnya aktif, maka mau nggak mau Bapak Ibu dianggap pisah harta atau memilih terpisah. Dalam hal ini, nanti penghasilan Bapak Ibu akan digabung. Sehingga PTKP-nya akan tingkatannya lebih tinggi dan bisa dipastikan kurang bayar. Nah, solusinya gimana? Solusinya untuk pihak istri dinonaktifkan saja. Loh, bagaimana kalau status saya nonaktif? Bapak Ibu jangan khawatir, Ibu-ibu jangan khawatir. Karena status tersebut hanya status saja, beda yang di aplikasi sebelumnya atau di sistem pajak sebelumnya. Meskipun status ibu-ibu yang dinonaktifkan nanti adalah statusnya nonaktif, bendahara atau instansi masih bisa menggunakan NIK-nya untuk membuat bukti potong, satu. Yang kedua, ibu-ibu, kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena ini efeknya yang di bagian ibu-ibu. Ibu-ibu masih bisa mengakses Kortek, melakukan hak dan kewajiban perpajakan seperti saat statusnya masih aktif. Seperti itu. Jadi tidak ada bedanya. Bedanya hanya kalau statusnya nonaktif, ibu-ibu tidak perlu lagi lapor SPT. Nanti untuk bukti potong A2 yang ibu terima, nitip ke SPT Bapak atau SPT suami. Seperti itu. Nanti yang dilaporkan ke instansi atau ke kantor apa? Tanda bukti pelaporan dari Bapak atau dari suami. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini saya rasa cukup jelas. Karena di sini apa namanya untuk karyawan maka ini nggak bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu lewati saja, di X saja. Masuk ke B. Ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Bapak Ibu klik ya. Nanti akan ditunjukkan. Silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke atas. Klik L1. Cari yang D. A, B, C. Ini tuh. Bapak Ibu, kalau menurut pengembang atau teman-teman dari kantor pusat DJP yang menangani aplikasi Cortex, nanti untuk bukti potong yang diterbitkan oleh instansi atau dari kantor, otomatis akan terprepopulasi. Harusnya Bapak Ibu tinggal ngecek saja, tidak perlu ngisi. Contohnya seperti ini. Nanti nama pemberi kerja, misalnya kalau saya dari KPP Tegalsari, NPWP-nya sudah muncul, nilainya juga harusnya sudah muncul. Karena di Kortek ini yang diterbitkan nanti otomatis akan masuk. Namun ketika nanti suatu saat Bapak Ibu cek, loh kok belum masuk, Bapak Ibu bisa merekam sendiri. Seperti itu. Harusnya defaultnya atau sesuai dengan aplikasinya, harusnya itu sudah masuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah rekam-rekam lagi, nanti otomatis akan ada jumlahnya, penghasilan bruto, dan penghasilan netonya berapa. Namun ketika nanti di kolom D ini nggak ada isinya, kan mungkin ya namanya sistem buatan manusia, nggak semuanya sempurna. Kalau lembar A2 Bapak Ibu belum muncul, Bapak Ibu bisa input secara manual. Caranya seperti apa? Seperti ini.
Ini contohnya identitas pemberi kerja. Coba saya masukkan. Nik saya mau enggak? Penghasilan bruto berapa? Tinggal diisi. Mas, Bapak mau tanya sebentar. Iya Pak, gimana Pak? Nah, ini untuk penginputan manual ini, apakah itu datanya itu penghasilan bruto setahun, Pak ya? Iya, nanti Bapak dapat dari bendahara Pak untuk apa namanya lembar A2 yang setiap tahun itu Pak. Nanti Bapak Ibu tinggal cari kolom penghasilan brutonya berapa, diinput aja. Terus yang kedua kolom penghasilan itu tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nanti kan ada itu di lembar A2 kalau Bapak ingat atau bisa ngecek, bisa cek. Nanti pilih yang ada tulisannya sama seperti yang di sini Pak, penghasilan bruto dan penghasilan itu. Terus tinggal diklik simpan. Seperti itu. Nah, setelah diinput, nanti Bapak kembali lagi atau Bapak Ibu kembali lagi ke induk. Otomatis nilainya akan masuk di sebelah kanan seperti itu. Setelah itu dilanjutkan. Apakah menerima penghasilan dalam negerinya dari usaha atau pekerjaan bebas? Karena ini simulasinya untuk karyawan, saya anggap tidak ada ya Pak. 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilihannya tidak. 1D. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Jawabannya tidak. Saya nggak kecepatan Pak Ibu ya. Bapak Ibu saya nggak kecepatan ya. Semoga bisa menerima. Oke. Kita masuk ke penghitungan pajak terutang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini tinggal ngeklik lagi sama seperti yang di atas. Untuk penghasilan itu otomatis yang dari atas ini akan turun, Pak. Seperti ini. Terus apakah terdapat pengurang penghasilan itu seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir bukti potong A1 atau A2? Pilihannya tidak. Nah, ini untuk PTKP. Di lapangan sering seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari bendahara kan ngeluarin bukti potong tuh. Bukti potongnya di bagian atas ada keterangan PTKP. Nah, di bukti potong PTKP-nya K0 atau TK lah. Namun Bapak Ibu merasa loh, saya kan sudah menikah. Loh, anak saya kan harusnya 3. Sehingga pada saat salah pilih PTKP, SPT-nya tidak balance atau tidak nihil seperti itu Bapak Ibu. Nah, solusinya gimana? Bapak Ibu manut atau nurut apa yang diberikan oleh bendahara atau dari instansi Bapak Ibu. Jadi untuk pilihan PTKP harus melihat di bukti potong yang diterima. Seperti itu. Seumpama kondisinya Bapak Ibu anaknya 3, tapi kalau di bukti potong K2, jadi Bapak Ibu ngikutnya yang di bukti potong Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus kasus yang lain seperti ini. Di bulan Januari, ini contohnya saya seumpama. Saya masih single. Otomatis dari teman-teman keuangan atau di bendahara pasti digajinya masih belum berubah Bapak Ibu ya. Jadi masih pakai PK0. Seperti itu. Nah, di bulan 6 atau di bulan Juni tahun 2025, status saya sudah berubah menjadi K0 karena saya menikah di bulan Juni. Nah, yang dipertanyakan biasanya teman-teman nanyain gini, loh, saya kan sudah menikah, kenapa status PTKP saya masih TK0? Jadi saya jelaskan, untuk perubahan PTKP itu dilakukan di bulan Januari tiap tahun Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi nanti seumpama Bapak Ibu yang menikah atau mempunyai tambahan anak di bulan selain Januari, mohon tidak protes ke bendahara atau pembayar gajinya. Karena untuk update data itu dilakukan tiap
Januari, seperti itu. Jadi yang dipakai untuk di tahun 2025 adalah kondisi Januari tahun 2025, seperti itu. Jadi yang diikuti PTKP ada di lembar A2 atau A1, Bapak Ibu. Tidak mengikuti kondisi sebenarnya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas. Ini saya pilih TK0. Nah, untuk penghasilan kena pajak tidak ada pilihan. Yang di kolom 6 ini. PPh terutang juga tidak ada pilihan. Apakah ada terdapat pengurang? Pilihannya tidak. Terus yang untuk angka 9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang ini otomatis terisi, langsung masuk ke kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Yaitu pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Kalau kita dalam hal ini kalau di ASN adalah dipotong oleh instansi atau bendahara. Kan pasti ada tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik ya. Nah, nanti Bapak Ibu langsung diarahkan oleh aplikasinya. Silahkan mengisi lampiran 1 bagian E. Naik lagi, klik lampiran 1, tinggal dikecilin aja, Bapak Ibu tinggal pilih E. Nah, kalau tidak ada isinya, atau secara sistem belum terprepopulasi, Bapak Ibu bisa klik tambah, sama seperti yang di atas menunya, hanya yang diisi. Kan nanti Bapak Ibu lihat di bukti potong A2 tuh, itu beda ngambilnya. Jadi nanti yang di input adalah, salah satunya adalah NPWP motong. Dalam hari ini adalah NPWP kantor. Di sini minta tanggal dulu, saya klik aja. Terus nomor bukti potong nanti Bapak Ibu bisa salin di lembar A2 yang diberikan. Kemudian untuk tanggalnya tinggal disesuaikan, biasanya 31 Desember. Nah, jenis pajaknya pilihannya adalah jenis pajak. Tuh, coba hari ini. Jenis pajak. Duh, coba saya tutup dulu Bapak Ibu. Ini oke. Sepertinya ada gangguan di sistem. Nanti pilihan jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 Bapak Ibu ya. Atau ini saya tutup dulu. Coba saya hapus dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus nyontek dulu. Oke. Di bagian E tambah. Iya, nggak mau nih. Mohon maaf, sepertinya aplikasinya lagi gangguan. Saya pakai yang lama saja. Oke. Normal. Pribadi next. Di tahunan. Oke. Sudah buka. Nah, setelah tadi diisi. Saya ulangi lagi. Tidak karena tidak. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, tadi masuk ini ya. Nah, setelah diisi di kolom kolom E, nanti otomatis akan masuk ke induk Bapak Ibu. Jumlahnya tadi. Nah, pastikan antara yang PPh terutang dan PP yang dipotong ini sama. Biar apa? Biar SPT-nya nihil. Jadi untuk ASN itu SPT-nya tidak bisa lebih bayar. Jadi harusnya hasilnya nihil. Karena antara yang dipotong dan yang terutang itu adalah klop sama seperti itu. Setelah ini muncul dan diisi nanti
Bapak Ibu tinggal pilih. Yang angsuran PPh 25 ini kan terblok semua. Ini dilewati saja. Untuk 10D, pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri juga tidak ada. Diklik tidak. Masuk ke kolom E, penghasilan kurang lebih bayar. Nah, ini harusnya isinya adalah 0 Bapak Ibu ya. Nanti yang untuk di 11B, pilihannya pengangsuran tidak. Kolom F ini juga kosong, dilewati aja. Pengembalian apalagi tidak ada pengembalian karena statusnya nihil. Angsuran pajak ini juga tidak semua. Pernyataan transaksi lainnya tidak ada. Oh ya, maaf, ini ada. Harta pada akhir tahun pajak. Ini Bapak Ibu tinggal klik ya. Nanti disuruh melihat atau mengisi lampiran 1 tabel B. Harta B. Ini ya Bapak Ibu. Harta dan utang. Maaf, ini A ini harta, dan B dan utang. Ini Bapak Ibu juga sama. Langsung nanti itu ada isinya Bapak Ibu. Dari mana? Dari SPT yang Bapak Ibu laporkan sebelumnya. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja dengan keadaan sekarang. Kalau ada tambahan tinggal nambah. Kalau tidak ada atau sudah dijual atau dialihkan asetnya tinggal dihapus seperti itu. Oke, balik ke induk lagi. Masuk ke apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Diklik ya. Nanti 1 tabel B sama. 1 tabel B utang pilihannya. Nanti Bapak Ibu tinggal input. Apabila tidak ada, dilewati saja. Pilihannya tadi tidak ada. Kalau ada, Bapak Ibu bisa input. Inputnya agak berbeda dengan tahun lalu. Seperti itu. Nanti ada kodenya. Yang disimulasi ini kodenya belum muncul Bapak Ibu. Mohon maaf. Nanti akan segera di-update aplikasinya. Nanti tinggal masukkan utangnya di mana, NPWP-nya berapa, nama yang pemberi utang krediturnya di mana, atau bank apa, terus negara, kapan pinjamnya, dan saldo terakhir outstanding-nya, utangnya tinggal berapa. Seperti itu. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu tinggal balik lagi. Nanti akan muncul utangnya di sini. Terus tinggal melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, 14C. Apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Apabila suami melaporkan penghasilan istrinya, yang saya bilang tadi karena istrinya nonaktif, pilihannya ada di 14C ini Bapak-Bapak. Atau Ibu-Ibu bisa nanti mengingatkan suaminya. Pilihannya ya. Silakan mengisi lampiran 2 tabel A. Naik lagi, muncul lampiran baru Bapak Ibu. Nanti pilihannya di bagian A, tinggal klik tambah. Nah, nanti cari istri. Loh, muncul. Bentar. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, ini. Pilihannya ini. Jadi apabila pihak istri menerima bukti potong tahunan, nanti inputnya di bagian ini Bu-Ibu ya. Nanti bilang ke Pak suami, DPP ini adalah penghasilan bruto, lihat di lembar A1 atau A2-nya, PPh terutangnya juga lihat di lembar A2. Ini saya kasih contoh, seumpama saya punya istri saya kerja, penghasilannya setahun 100 juta, anggap aja segitu, PPh-nya berapa? 3 juta. Nggak sampai sih harusnya. Tapi ini buat simulasi saja. Nggak mau. Oke, NPWP memotong. Coba saya masukkan. Saya. Oke, klik simpan. Nah, cukup seperti itu saja. Input penghasilan istri yang statusnya nonaktif. Di mana saya ulangi lagi, di bagian induk,
Nanti pilihannya adalah 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Pilihannya ya, lampiran 2 tabel A muncul, tinggal diklik, nanti klik tambah ini, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau yang lain-lain ini juga ada yang bisa Bapak Ibu rekam. Contohnya, ketika Bapak Ibu punya aset nih yang disewakan. Pada saat disewakan kan ada pajaknya tuh, pajak final, PPh final, persewaan tanah dan atau bangunan. Ngerekamnya di bagian sini juga. Terus yang kedua, Bapak Ibu menerima honor nih. Nah, PPh 21-nya kan sifatnya final tuh. Bapak Ibu bisa ngerekam di bagian ini juga. Nih ada ini. Honor atau imbalan lain yang diberikan dibebankan pada APBD atau APBN untuk PNS. Nanti Bapak Ibu bisa input di bagian sini. Seperti itu. Balik lagi ke induk. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Nah, ketika ada, maka sistem akan memberitahukan. Sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Harap periksa kembali jawaban Anda. Nah, Bapak Ibu kan penasaran tuh. Emangnya saya pernah ya? Tinggal klik iya saja. Jadi intinya untuk bukti potong atau pembayaran apapun itu akan otomatis dikenali oleh sistem. Defaultnya seperti itu, termasuk yang untuk lembar bukti potong A2. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ngelihat. Silakan mengisi lampiran 2 tabel B. Lampiran 2 tabel B. Oh, ternyata nih Bapak Ibu sebelumnya atau tahun lalu pernah punya warisan atau apa. Nah, warisan tersebut karena sifatnya waris, maka bukan merupakan objek pajak. Tinggal diinput saja. Seperti ini. Ini ada natura dan warisan. Termasuk hibah juga kalau Bapak Ibu mendapatkan hibah, Bapak Ibu bisa rekam di kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Warisan dan hibah merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi tidak ada pajaknya seperti itu. Tidak berefek pada penghasilan yang Bapak Ibu terima. Oke, balik lagi ke induk. Masuk ke kolom 14E. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Tidak ada. 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment? Tidak ada. 14G, apakah Anda menerima dividen? Saya rasa tidak ada. Nah, di 14H ini karena di blok abu-abu maka tidak usah diisi. Lampiran tambahan. Laporan keuangan jelas tidak ada. Surat kuasa untuk SPT kertas ini pilihannya tidak, dokumen lainnya juga tidak perlu dilampirkan. Seperti itu. Nah, berarti pelaporannya selesai. Bapak Ibu tinggal klik simpan konsep. Setelah itu bayar dan lapor. Form induk tidak valid. Oh ini. Berarti ada yang belum diisi, pencatatan, sumber penghasilan, pekerjaan. Bayar dan lapor. Form induk tidak valid. Ada yang belum diisi berarti. Pak, saya cek lagi. Sudah semua. Jadi kalau ada pemberitahuan seperti itu, berarti ada yang belum dicentang Bapak Ibu. Sudah semua. Oh ini pernyataan. Klik bayar dan lapor. Klik bayar dan lapor. Nah, setelah bayar dan lapor, berarti ini sudah selesai. Bapak Ibu tinggal memasukkan paspres yang dibuat di awal tadi Bapak Ibu ya. Tinggal masukkan. Nyedianya ini pilihannya kode otorisasi. Terus Bapak Ibu tinggal input paspres yang dibuat tadi. Oke. Cek paspres. Loh, kok tidak valid? Oh, berarti salah. Cek paspres. Paspres tidak valid. Oh, gara-gara paspres saya ganti tadi. Coba sih. Cek paspres.
Jadi nanti kalau setelah cek paspres Bapak Ibu, langsung klik konfirmasi, nanti akan muncul di bagian mana? Di bagian sini Bapak Ibu. Nah, SPT dilaporkan. Seperti itu. Nanti akan muncul di sini bahwa SPT-nya Bapak Ibu sudah terlapor. Oke, untuk materi hari ini dari saya cukup sekian dan sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ada sesi tanya jawab ya. Ya. Untuk acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, share screen-nya saya matiin dulu ya. Stop sharing. Oke. Sudah ya? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu, tibalah saat kita memasuki sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, disilahkan untuk raise hand. Apabila terkendala jaringan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mohon izin membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Bapak. Ini Baik, Bu. ada dari Deden BBKK Surabaya, bagaimana caranya untuk menonaktifkan NPWP istri? Untuk Oke. pertanyaan yang kedua, izin mohon di-share materi tutorialnya. Lalu ada pertanyaan ketiga, apakah ada video tutorial pembuatan bukti potong SPT tahunan A2? Itu dijawab dulu aja, Pak. Oke, siap. Siap. Saya share screen lagi boleh? Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Saya pilih ke nih. Untuk Bapak Ibu, untuk Ibu-ibu sih, mohon maaf. Yang mau menonaktifkan akun Kortek, silahkan diaktifkan dulu akunnya, akun Kortek ya Bapak Ibu. Nanti menunya ada di sini. Oke. Jadi masuk ke akun Kortek, apabila ingin menonaktifkan, diklik portal saya, nanti masuk ke ini, perubahan status. Untuk menu atau tata caranya di pertanyaan ketiga, tadi udah saya share linknya. Di semua link itu ada tutorial video maupun tutorial yang berbentuk semacam tutorial infografis seperti PDF gitu. Nanti bisa mengakses yang saya kirimkan tadi di chat. Nah, ini contohnya perubahan status untuk nonaktif. Tinggal diklik bagian ini ya Pak. Penetapan wajib pajak nonaktif. Saya klik. Menunya seperti ini. Pilihannya nanti ini pasti. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif. Kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajaknya dengan suami. Klik ini. Nah, ini ada lampirannya. Yang harus dilampirkan adalah KK dan identitas suami. Bisa dalam bentuk NPWP atau KTP saja cukup. Usahakan baiknya sebelum tahun ini berakhir ya, ibu-ibu atau bapak ibu yang mau menonaktifkan istrinya. Karena apa? Karena untuk syarat menonaktifkan adalah laporan SPT terakhir. Nah, karena laporan SPT terakhir di tahun ini adalah 2024 kan pasti bapak ibu sudah pada lapor tuh. Maka syaratnya formal terpenuhi, tinggal melampirkan filenya saja. Ini bisa pilih file, nanti tinggal dilampirkan, setelah itu simpan, sudah terupload, klik yang pernyataan, kemudian simpan. Nanti otomatis akan masuk di kasus saya atau kasus berjalan saya permohonannya Bapak Ibu. Tinggal dicek aja, sudah disetujui sama KPP atau belum. Nah, yang kedua bisa ngecek di profil saya.
profil saya di Ikhtisar Profile ini kalau statusnya nanti sudah berubah nonaktif berarti sudah disetujui KPP penerbitnya seperti itu. Kalau belum tinggal ditunggu saja 5 hari kerja maksimal. Biasanya cepat kok karena memang instruksi dari teman-teman kantor pusat untuk suami istri yang istrinya hanya menerima penghasilan dari satu tempat saja memang dianjurkan untuk nonaktif. Biar apa? Biar tidak kurang bayar. Karena kan prinsipnya pajak kan keadilan tuh. Nggak adil dong. Harusnya kan sudah klop kok masih kurang bayar. Tinggal di nonaktifnya saja. Dinonaktifkan saja seperti itu. Oke, kalau untuk pertanyaan kedua bisa diulang. Kedua. Ini dari Ibu Antin Alfiana, mohon izin Pak, bagaimana kalau yang wajib pajak nonaktifnya adalah suami? Oke. eh jadi untuk di Kortek ini untuk apa namanya yang wajib sebenarnya nggak di Kortek sih di aturan perpajakan kepala unit keluarga atau eh, kepala istilahnya itu satuan ekonomi itu adalah suami. Jadi yang wajib memiliki NPWP atau NPWP-nya statusnya aktif adalah suami yang bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Itu diatur di yang paling baru adalah PMK 168 kalau sebelumnya per 16 itu belum dirubah juga per 16 hanya diperbarui di PMK 168. Apabila suaminya nonaktif, maka mau tidak mau suaminya harus diaktifkan dulu dan diperbaiki datanya. Dalam hal ini disinkronkan dengan data Dukcapil atau data KK, Ibu. Jadi untuk suaminya yang nonaktif, nanti silahkan ke KPP terdekat untuk melakukan pemadanan NIK gitu dan pengaktifkan akun NPWP-nya jadi inaktif. Itu cepat kok, nggak lama. Butuh KK saja. Kemudian selanjutnya setelah aktif dan sesuai dengan data Dukcapil, maka baru di pihak istri bisa diedit datanya. Jadi selama pihak suami datanya masih belum sesuai dengan Dukcapil yang di data Kortek, belum padan, maka untuk merubah status istri itu tidak berhasil. Jadi intinya data suami diperbaiki dulu, kemudian baru data istri bisa dihapus atau dinonaktifkan seperti itu. Jadi mau tidak mau, karena di KK kepala keluarganya adalah pihak suami, maka harus aktif suaminya. Seperti itu, Ibu. Semoga bisa membantu jawaban saya. Untuk yang pertanyaan ketiga, untuk materi sudah saya share Pak ya di bagian apa namanya kolom chat. Karena kalau materi yang berbentuk soft file, saya yakin nanti jadi bingung untuk membacanya. Tapi nggak apa-apa, coba saya share lagi. Nah, ini ada materi SPT tahunan. Stop sharing. Oke. Coba. Mohon maaf untuk yang pertanyaan ketiga, nanti untuk materi saya share ke pihak penyelenggara dalam hari ini KPPN Surabaya 2. Nanti bisa menghubungi PIC atau Ibu MC ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dwi. Bagaimana jika suami istri sama-sama ASN, baik satu instansi atau beda instansi? Dan bagaimana jika istri yang ASN, suami bekerja swasta? Pak jawab pertanyaan keempat ya. Jadi
balik lagi, Ibu, ketika suami istri ASN, apabila memang ingin lapor masing-masing, itu sah kok, bisa. Cuma ya tadi konsekuensinya adalah di pihak istri pasti nanti akan terjadi kurang bayar atau tidak klop. Nah, karena dibalik lagi, kewajiban untuk lapor SPT itu adalah di pihak suami, maka baiknya untuk istri dinonaktifkan. Teman-teman kami di DJP sudah menonaktifkan NPWP-nya sejak lama malah. Karena memang kewajiban hanya di pihak suami seperti itu. Jadi nanti di istri tetap bukti pelaporan yang disampaikan ke instansi apa? Yang disampaikan adalah bukti lapor pihak suami seperti itu. Jadi jangan khawatir, status nonaktif di Kortek ini tidak merubah apapun itu. Tetap bisa ngakses Kortek, tetap bisa diterbitkan bukti potong. Jadi hanya di pelaporan saja. Pilihannya ketika dua-duanya aktif, mau nggak mau pasti nanti di pihak istri kurang bayar. Nah, kalau nggak mau kurang bayar gimana? Ya, di pihak istri dinonaktifkan. Saya jelaskan lagi. Nah, bagaimana kalau pihak istri ini, seumpama saya punya istri saya PNS, pangkatnya lebih besar dan lebih tinggi dari saya. Terus pihak penanggung anak-anaknya masuk ke pihak istri, itu bisa dimungkinkan dengan syarat mau tidak mau di KK nanti ibu-ibu bisa ngurus di Dukcapil atau di kecamatan untuk merubah yang seharusnya kepala keluarga suami diganti di KK-nya menjadi istri. Seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana ketika saya suami non PNS dan istri PNS tetap sama, Ibu. Jadi intinya kewajiban perpajakan kepala unit keluarga adalah defaultnya di aturan atau di Kortek ini adalah suami. Ketika di KK-nya masih tetap tidak dirubah, berarti tetap untuk di pihak istri kalau tidak mau kurang bayar harus dinonaktifkan. Yang lapor SPT adalah di pihak suami. Bahkan mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Seumpama saya istri nih, saya perempuan, terus suami saya itu nggak kerja, istilahnya sudah pensiun atau memang sudah nggak kerja, gitu. Tetap, jadi yang lapor adalah di pihak suami, seperti itu. Nanti tinggal nginput lembar A2 yang Ibu terima di yang saya jelaskan tadi, di kolom pajak bersifat final tadi. Seperti itu. Jadi tetap untuk kewajiban laporan atau kewajiban kepala unit keluarga ada di pihak suami ketika ibu-ibu belum merubah di data Dukcapil seperti itu. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Pitpropam Polda Jatim. Izin bertanya, untuk menggabungkan NPWP suami istri, apakah bisa diterbitkan bukti lapor untuk istri, di mana keduanya adalah ASN? Terima kasih. Bisa dijawab, Pak? Bisa. Jadi untuk bukti lapor tetap menggunakan bukti suami, ibu atau bapak. Jadi meskipun yang lapor adalah suami, seumpama saya istri, suami saya yang lapor, nanti itu yang digunakan sebagai bukti lapor yang disampaikan ke pimpinan, ke komandan atau ke bagian keuangan biasanya yang minta ya, itu tetap untuk SPT suami. Jadi seperti itu. Yang digunakan sebagai pelaporan ke instansi atau ke kantor, kan biasanya tiap tahun diminta ada kewajiban untuk menyampaikan bukti pelaporan. Nah, kalau pihak istri yang statusnya nonaktif, berarti ngasihnya pakai bukti pelaporan SPT suami. Seperti itu. Tidak bisa untuk diterbitkan pelaporan atas nama istri, tidak bisa. Jadi memang aturannya tetap menggunakan bukti lapor SPT tahunan suami. Seperti itu. Apabila nanti seumpama nih atasannya tidak menerima, bisa telepon ke KPP atau saluran konsultasi ke KPP, nanti bisa ditanyakan diperbolehkan apa tidak. Nanti akan kami jelaskan. Seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya dari PPAPB. Untuk cara menonaktifkan suami yang ikut tunjangan istri, bagaimana Bapak? Oke, kalau itu
langsung ke bagian kepegawaian masing-masing satker ya, Bu. Jadi untuk data kepegawaian, mohon maaf, tidak bisa dari kami, tapi langsung ke, kalau di tempat saya di bagian kepegawaian. Jadi yang sebelumnya teman-teman saya yang istilahnya pangkatnya lebih tinggi di pihak istri, di tahun 2025 ini memperbarui data kepegawaiannya dengan merubah yang sebelumnya sebagai yang menerima tanggungan anak atau tunjangan anak dirubah ke suaminya seperti itu. Ini pertanyaan dari Satker Siswandi. Mohon izin Pak, ini saya sudah mencoba untuk login tapi tidak bisa, nama pengguna tidak ditemukan padahal saya coba masuk di DJP. Bisa mohon petunjuk? Oke, untuk apa namanya, sifatnya kan teknis saya nggak bisa buka, jadi mungkin coba saya bayangkan ya. Ini nggak bisa masuk ke Kortek ya. Kalau waktu nginput NIK di Kortek tidak bisa, yang di bagian apa namanya lupa password tadi, coba silahkan menambahkan 0 di depan dengan menggunakan NPWP yang lama, yang masih 15 digit. Kalau memang belum muncul, mau tidak mau, Bapak harus ke KPP untuk memadankan NIK-nya. Jadi di tahun 2024 lalu, kami dari DJP secara masif memberikan semacam pemberitahuan ke seluruh, nggak ke seluruh satker, ke seluruh wajib pajak untuk memadankan NIK-nya itu di tahun 2024. Mungkin punya Bapak masih belum padan, bisa datang ke KPP terdekat, Pak. Tidak usah ke KPP penerbit, seumpama yang bersangkutan atau Bapak terdaftarnya di luar daerah, bisa datang ke KPP terdekat dengan membawa KK saja, nggak usah bawa yang asli, foto sama soft copy aja cukup, nanti biar dibenerin datanya sama teman-teman di KPP seperti itu. Baik Pak, untuk tadi yang pertanyaan bagaimana jika suami istri sama-sama ASN atau suaminya tidak bekerja tapi istrinya ASN, ini ada sanggahan, berarti intinya agar tidak terjadi kurang bayar untuk para istri dinonaktifkan ya Pak NPWP-nya. Betul. Jadi baiknya ya untuk istri biar tidak terjadi kurang bayar dinonaktifkan. Apalagi untuk ibu-ibu kan pekerjaannya hanya SN, nggak ada pekerjaan di luar, kecuali ada beberapa yang tiap tahun itu, ini cerita ya Bu, pihak istri biasanya punya pekerjaan di luar, contohnya sebagai apa namanya, marketing asuransi atau jual beli tanah dan bangunan yang ikut semacam lembaga gitu. Jadi meskipun dia bekerja sebagai karyawan, dia juga dipotong lagi oleh istilahnya pekerjaan bebas kalau tempat kami. Jadi dari asuransi atau apa, karena dia merupakan sales asuransi, mendapatkan bukti potong. Nah, ketika lapor SPT, itu terjadi lebih bayar Bapak Ibu. Nah, dia biasanya minta kelebihannya tiap tahun ke KPP. Itu saya proses hanya maksimal 1 bulan pengerjaannya. Nah, itu berarti kan menerima bukti potongnya lebih dari 1. Nah, itu bisa dipikirkan saya mau nonaktif atau tidak gitu. Tapi kalau memang ibu hanya bekerja di satu tempat, baiknya dinonaktifkan. Biar apa? Biar tidak kurang bayar seperti itu. Baik Ibu Dwi, apakah sudah jelas jawaban dari narasumber? Ini ada pertanyaan dari Ibu Yunita Rahayu. Jika wajib pajak suami aktif dengan status masih TK0, sedangkan tanggungan anak ada di wajib pajak istri karena kakak masih terpisah, apakah bisa digabungkan? Jadi bisa Bu, seumpama nih di tahun ini kan masih, seumpama di tahun ini eh, untuk penanggung tanggungannya itu ada di pihak istri, masih bisa dilaporkan. Intinya Bapak, di pihak Bapak nanti lapornya sesuaikan aja apa yang ada di bukti potong A2.
itu cukup. Tetap jadi nanti di pihak bapak tetap TK 0, karena untuk tanggungan anak ada di pihak istri masih bisa dilaporkan. Biar tetap balance atau SPT-nya nihil, sesuaikan aja apa yang diterima di lembar A2, seperti itu. Jadi untuk yang di tahun ini masih di pihak istri sebagai penerima tunjangan anak, jangan khawatir, masih bisa tetap lapor kok. Caranya sama seperti tadi, tidak ada perbedaan. Seperti itu. Baik, Ibu Yunita Rahayu, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Izin membacakan pertanyaan. Baik, Ibu Yunita Rahayu, raise hand. Monggo Bu, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Pak Stefano. Izin Pak bertanya. Oke. Ini kan kasusnya suami saya di swasta masih TK 0 Pak ya. Sementara Iya. saya di ASN kebetulan yang menanggung pajak anak karena kakaknya masih terpisah. Berarti untuk tahun ini saya bisa menonaktifkan pajak atau seperti apa Pak? Menonaktifkan wajib pajak Oke, mohon maaf Bu, PWP-nya. untuk kakaknya udah gabung kan Bu? Belum Di- gabung. Oh, sampai belum sekarang. gabung. Nah, ini kasus yang lain Bu. Jadi kalau selama kakaknya belum gabung, ini sudah pakai kakak yang berbarcode Bu ya? Dua-duanya atau masih kakak yang lama Bu? Kakak sudah berbarcode. Tapi masih belum gabung Bu ya? Aman Bu. Jadi intinya Belum. ketika kakaknya belum gabung, ketika Ibu nanti lapor SPT, pilihan memilih terpisah atau pisah hartanya itu nanti akan hilang. Langsung Ibu menjadi istilahnya seperti tahun-tahun lalu. Jadi Oh, seperti gitu. itu Bu. Udah berarti Ibu tinggal lapor aja. Jadi misal nih tahun depan saya mau mengganti kakak untuk Oke. saya gabungkan, berarti saya nanti otomatis menghapus NPWP saya Ya, ya Bu. di status suami itu. Apakah sudah harus diupdate statusnya ke kawin 02, misal tanggungan anaknya 2 anak gitu, langsung diupdate ke K02 atau bagaimana Pak? Jadi biar aman Bu. Mohon maaf, untuk suami pekerjaannya di satu pemberi kerja atau sebagai usahawan atau seperti apa Di Bu? satu memberi kerja. Oh sama Bu ya, aman berarti Bu. Jadi di pihak suami nanti lihatnya plek ketiplek dengan A2 yang diterima. Sudah cukup kayak gitu Bu. Pasti hasilnya balance dan Maaf, nihil nanti. ngapunten Pak, di satu pemberi kerja itu maksudnya beda perusahaan dengan saya ya Pak? Iya, enggak maksudnya kalau satu pemberi kerja itu berarti yang bersangkutan sebagai karyawan kayak gitu Bu, intinya kayak gitu. Bukan sebagai usahawan. Kalau usahawan kan bisa dapat bukti potong yang lembar Oh ya. A1-nya itu dari berbagai Nggak, macam Bu. maksudnya gini Pak, kalau apa namanya, apakah sudah harus diganti statusnya dari sekarang, atau kan kalau status kawin awal tahun ya nggak bisa Oke. diganti di tengah-tengah Oke. ya Pak ya. Itu misal kita rencana tahun depan untuk menggabungkan kakak, apakah status awal tahunnya diganti mulai tahun depan atau nunggu ketika kakaknya sudah jadi baru tahun depannya lagi diganti Eh, tanggungannya Pak? Oke Bu, jadi sebenarnya konsepnya begini sih Bu. Ketika Ibu waktu lapor dan statusnya itu nihil atau tidak kurang bayar, berarti tidak usah ada yang diganti, intinya kayak gitu Bu. Jadi tujuannya itu biar adil lah Bu. Intinya itu Ibu sudah dipotong dengan apa namanya eh, nilai yang sesuai, kok masih suruh bayar lagi. Nah, tujuannya seperti itu. Ketika nanti Ibu lapor ternyata nihil, berarti aman Bu. Ibu nggak usah ganti dulu. Nah, kalau Ibu nanti ke depannya nih seumpama nggak tahun depan atau 2 tahun lagi Ibu gabungkan, nanti aja 2 tahun lagi, itu juga boleh kok Bu. Yang penting tujuan hari ini saya nyampaikan biar Bapak Ibu tidak ada bayar lagi gitu Bu. Jadi untuk penggabungan kakaknya nanti itu saya kembalikan lagi ke Ibu, mau digabungkan kapan, tidak digabungkan pun juga tidak masalah Bu. Intinya kayak gitu. Yang penting tujuannya adalah ketika Ibu lapor SPT hasilnya adalah nihil, tidak kurang bayar, seperti itu Bu. Iya Pak, untuk misal saya mau menggabungkan tahun depan, nah biar tahun Oke. depan saya tidak kurang bayar, apakah status di suami saya itu harus di K02 atau masih boleh tetap TK0 gitu loh Pak? Oh boleh TK0, boleh Bu. Boleh TK0 TK0. juga boleh. Boleh, iya. Yang penting itu di pihak Ibu nonaktifkan dulu.
Itu yang utama, Bu. Siap, Pak. Iya. Oke, terima kasih, Oke. Pak. Baik, Bu. Terima kasih kembali. Baik, ini dari Bitpropam Polda Jatim meminta pendampingan untuk sosialisasi lapor pajak di Satker kami. Apakah Oke. boleh? Bisa, Pak. Nanti Bapak bisa bersurat ke KPP pengampu di kantornya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga untuk seluruh Satker. Apabila nanti di tahun depan butuh pendampingan, Bapak Ibu bisa bersurat ke KPP di mana Bapak Ibu untuk instansinya terdaftar. Atau bisa bersurat juga ke Kanwil. Kalau ini Surabaya semua kan ya, Bu ya? Surabaya semua ya, satkernya ya. Nah, kalau di Surabaya Kanwilnya ada di Jagir. Bapak Ibu bisa bersurat ke Kanwil atau ke KPP penerbit atau pengampu sesuai wilayah satkernya. Jadi jangan khawatir, pasti nanti ada petugas yang untuk mendampingi di tahun depan untuk semacam sosialisasi atau pendampingan pelaporan lagi. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Satker Nanda PA Surabaya. Izin Pak, jika sudah suami istri, namun kakak belum berubah, kewajiban lapor tetap suami. Eh, jadi begini, Bu, apabila sudah suami istri nih, terus di pihak istrinya udah nonaktif, itu bisa lapor suami saja. Nanti bisa nitip untuk SPT-nya ibu tadi ke pihak suami. Terus kasusnya ketika dua-duanya sudah ber-NPWP namun belum satu kakak karena baru menikah. Nanti silahkan dicek di Januari, Bu. Ketika lapor apakah sudah menggabungkan? Harusnya sih tidak. Harusnya sih karena belum satu kakak, maka masih wajib lapor masing-masing. Karena dua-duanya aktif. Kecuali di pihak istri tidak aktif, tapi belum jadi satu, itu boleh nitip ke suami. Ketika istri belum aktif, tapi kakaknya belum jadi satu, pihak istri boleh menggunakan laporan SPT suami. Ketika kakak belum gabung, tapi dua-duanya statusnya aktif, maka dua-duanya harus lapor sendiri-sendiri. Seperti itu. Baik, apakah sudah terjawab ya Bapak Ibu? Ya, izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Pak Khairul Anwar, ada penambahan anggota keluarga. Anak lahir di bulan September 2025 dan sudah dimasukkan sebagai tertanggung di gaji web. Tapi saya lihat di data unit keluarga pada Cortex masih sama dengan yang tahun lalu. Apakah nanti akan berdampak pada SPT yang dilaporkan atau lebih bayar karena perubahan PTKP? Saya jawab langsung tidak berdampak, Pak, Bu. Jadi eh, tidak berdampak kalau sudah saya cek di aplikasi yang tutorialnya, bukan aplikasi tutorial, ada aplikasi lagi yang buat internal itu tidak berdampak. Tapi kalau mau menambahkan jumlah anggota keluarga, itu bisa ditambahkan. Caranya gimana? Di file di link yang saya share di awal tadi, silahkan diklik, ada video sama eh, infografis. Jadi bisa dicoba sendiri untuk menambahkan anggota keluarganya di Cortex. Tapi untuk apakah ada efeknya? Enggak, tidak ada. Jadi ketika Bapak melaporkan sesuai dengan A2 yang diterima untuk PTKP dan isinya, dijamin akan balance dan tidak ada lebih bayar atau kurang bayar, seperti itu. Baik, apakah sudah dijawab ya Bapak Khairul Anwar? Ini ada pertanyaan dari Pusvetma. Jika suami swasta atau wira swasta sedangkan istri PNS yang diinput bukti potong seperti apa? Suami swasta, istri PNS, diinput dua-duanya, Pak. Ibu ya ini yang nanya. Oke, diinput dua-duanya, Bu. Jadi yang diinput untuk pihak suami yaitu bukti potong A1 biasanya kalau swasta dapatnya. Itu yang diinput di induk. Nah, untuk yang bukti potong istri ada di penghasilan yang final tadi.
yang tidak penghasilan final yang bersifat final tadi pilihannya di 14D kalau nggak salah. Input di situ. Nah, bagaimana kalau suami tidak menerima bukti potong? Tetap untuk pihak istri diinput di penghasilan yang final tadi, istri dengan pemberi kerja tadi, pihak suami nggak usah input apa-apa karena tidak ada bukti potong. Intinya cuma lapor seperti itu agar mendapatkan bukti pelaporan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Satker PTA Surabaya. Untuk pembuatan bukti potong A2, apakah Oke. nanti menggunakan gaji web? Untuk pembuatan A2 menggunakan aplikasi Cortex seperti itu. Kebetulan saya kalau menjelaskan ini bisa sampai siang karena untuk teknis di PPA 21 untuk bukti potong itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin Ibu bisa bersurat ke KPP atau datang ke loket Helpdesk untuk bisa dibantu teman-teman seperti itu. Jadi untuk pembuatan A2 atau bukti potong tahunan, apabila ingin secara teknis dan bisa mendapatkan kelas pajak, silakan ibu-ibu bendahara atau bapak-bapak bisa menghubungi KPP. Nanti kami akan memberikan semacam kelas pajak gitu untuk pembuatan bukti potong ataupun yang lain. Seperti itu. Ini ada pertanyaan kembali dengan Satker yang sama. Di Satker kami ada yang sudah melakukan penonaktifan NPWP istri, namun tertulis tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif karena belum masuk dalam PFTU suami dan tidak melampirkan Oke. dokumen KK. Solusinya bagaimana? Nggih. Silahkan untuk di suami menginput atau mengupdate datanya dan kakaknya juga dilampirkan pada saat permohonan. Nah, lebih gampangnya kalau seumpama ada kesulitan, silahkan ke KPP terdekat, bawa kakak saja. Yang datang istri aja udah cukup kok. Nanti biar dibantu untuk penonaktifan. Jadi tadi udah jelas yang dibalas oleh dari KPP penolakannya tidak melampirkan kakak dan pihak suami datanya belum masuk. Untuk memasukkan FTU sudah saya share di linknya. Bapak Ibu nanti tinggal cek aja di video itu ada. Seperti itu. Baik, apa sudah terjawab ya Bapak Ibu PTA Surabaya? Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Poltekpel Surabaya. Apabila istri PNS menjadi bendahara instansi pemerintah, apakah bisa untuk dilakukan penggabungan NPWP? Bisa, sudah saya jawab dari awal. Ketika NPWP-nya statusnya nonaktif, hak dan kewajibannya masih tetap sama. Bisa mau jadi direktur, mau jadi bendahara, masih bisa menggunakan akun Cortex-nya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Hanya statusnya aja yang nonaktif. Kalau nonaktif berarti tidak ada kewajiban lapor. Seperti itu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Nanang Chandra Trisnanto. Satker kami ada beberapa pembayaran penghasilan di mana gaji di Satker kami tetapi tunjangan kinerja di Satker Pusat. Mohon petunjuk dalam pembuatan formulir A2 apakah dimasukkan jadi satu? Oke, seharusnya kalau untuk aturannya Bapak Ibu ya, untuk penghasilan tunjangan kinerja itu termasuk penghasilan yang tidak final, bukan seperti honor ya Bapak Ibu. Kalau honor yang diterima PNS kan nanti masuknya bukti potong final. Nah, karena ini tukin, kan penghasilan yang diterima teratur, tetap teratur tiap bulan selama 1 tahun secara kontinu, maka seharusnya masuk ke penghasilan yang tidak final dan dimasukkan di lembar A2 seperti itu. Nah, solusinya biar tidak repot untuk saat ini kalau belum ada koordinasi dengan
kantor pusatnya Bapak Ibu mengenai pembuatan A2, seumpama nih dari pihak pusat, mohon maaf ya, nggak mau membuatkan atau tidak mau ngirim data, Ibu buat aja, Bapak buat aja yang diterima di kantor, intinya seperti itu. Yang penting masih bisa menerbitkan A2 untuk pegawainya yang akan dilaporkan di tahun 2026, seperti itu. Kalau nanti saling menunggu atau istilahnya nggak buat, kan nanti yang dirugikan adalah teman-teman pegawai yang menerima bukti potong, seperti itu. Jadi solusinya, kalau memang tidak bisa memberikan data atau menyinkronkan data untuk membuat jadi satu bukti A2, Bapak Ibu buat apa yang ada aja. Seumpama kalau hanya gaji, ya udah buat gaji aja. Seperti itu. Ini ada pertanyaan kedua. Di Satker kami ada hakim militer yang tunjangan pejabat negaranya dibayarkan di Satker kami, tapi untuk gaji Satker Mabes TNI, mohon petunjuk apakah dalam pembuatan formulir A2-nya juga dijadikan satu? Di menu pembuatan A2 itu sebenarnya ada semacam apa ya, menu untuk menggabungkan, Bapak Ibu, menggabungkan penghasilan yang dari beberapa sumber atau beberapa pemberi kerja. Contohnya seumpama di satu lembaga kayak di KPP ada Satker BA99, ada Satker BA52. Nah, karena ada dua bendahara seumpama nih, maka akan timbul dua A1, A2. Nah, sebenarnya di menu Kortek itu ada pilihannya untuk menyinkronkan data. Namun apabila nih tidak dimungkinkan atau istilahnya masih belum sempat koordinasi, terbitkan sesuai aja yang ada datanya. Nanti ketika lapor SPT, pilih salah satu atau sumber sumber penghasilan yang istilahnya yang paling banyak atau paling dominan, seperti itu. Jadi sebenarnya karena, mohon maaf, kita kan ASN kan sebenarnya pajaknya hanya in out saja, tunjangan pajak dan akhirnya dilaporkan. Maka kewajibannya sebenarnya hanya lapor SPT, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini yang masih belum menyinkronkan atau pemberi kerjanya belum bisa memberikan data sehingga menjadi satu A2, ya solusinya tetap terbitkan A2 sesuai dengan data yang diterima Bapak Ibu saja. Biar apa? Biar kewajiban lapor SPT-nya tidak terlambat nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan. Karena keterbatasan waktu, maka kita tutup sesi tanya jawab pada kegiatan hari ini. Baik, sebelum berakhirnya kegiatan hari ini, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta acara untuk mengisi presensi pada link yang telah tersedia di kolom chat. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.